Penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Dosen pengampu Nursinda Dewi Ridawati, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Dari kelompok 5 yang beranggotakan Aulia Asti, Dinda Rahma Afifa, Cianza, Anggi Cornelia, dan Melani Putri Salsabila, serta Dwi Ayuni. Pengertian penyakit akibat kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per/Men/Men/1981, penyakit akibat kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja, baik itu penyakit yang timbul dari akibat aktivitas kerja maupun penyakit yang timbul dari akibat lingkungan yang ada di sekitar tempat kerja. Penyakit akibat kerja. Pengertian PAK menurut para ahli adalah penyakit bersifat artifisial yang disebabkan oleh lingkungan kerja ataupun pekerjaan seseorang. PAK juga diartikan sebagai penyakit akibat beban dan hubungan kerja. Menurut Dr. Anes, Magister Kesehatan PKK, ada 5 faktor yang menyebabkan PAK, yaitu golongan fisik, kimiawi, infeksi, fisiologis, dan mental. Faktor penyebab terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Yang pertama, faktor biologis. Penyebab PAK secara biologis berasal dari kontaminasi bakteri, virus, parasit, dan jamur. Itu sebabnya setiap perusahaan harus memiliki standar biosecurity yang melindungi pekerja maupun lingkungannya. Faktor yang kedua adalah fisiologis. Faktor fisiologis berasal dari kesalahan konstruksi mesin dan sikap badan yang kurang baik ketika bekerja. Dampak dari kesalahan tersebut adalah kelelahan dan perubahan fisik pekerja tanpa disadari. Beberapa hal yang termasuk golongan kimiawi yaitu debu, uap, gas, dan larutan kimia. Contoh penyakit debu antara lain pneumokoniosis, silikosis, bisinosis, dan asbestosis. Jika terpapar uap, penyakit yang muncul biasanya berkaitan dengan kulit. Kemudian, untuk penyakit akibat gas meliputi keracunan CO2 dan H2S. Dan faktor yang terakhir itu adalah mental. Juga disebabkan faktor mental, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan psikologis seseorang dalam menghadapi dinamika pekerjaan. Contoh penyakit mental antara lain stres dan depresi. Beberapa penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Asma. Para pekerja yang sering terpapar asap kimia, gas, dan debu rentan mengalami kondisi ini. Biasanya, keluhan ini akan semakin cepat timbul jika pekerja tidak memakai alat perlindungan seperti masker. Pekerja yang berisiko mengalami asma antara lain pekerja di pabrik tekstil, penata rambut, tukang kayu, dan tukang las. Terpapar virus. Penyakit ini sangat rentan menular dan sering terjadi di lingkungan rumah sakit. Biasanya penyakit ini menular karena kelalaian para tenaga medis yang tidak bisa menggunakan masker ataupun lupa mencuci tangan setelah melakukan pemeriksaan. Seperti yang kita ketahui bahwa rumah sakit merupakan fasilitas yang menjadi wadah bagi para pasien yang mengalami gangguan kesehatan untuk berobat. Maka dari itu, penyakit akibat kerja dapat juga terjadi di lingkungan kesehatan. Sindrom carpal tunnel atau CTS. CTS rentan dialami oleh pekerja yang sering menggunakan tangannya untuk pergerakan yang sama dan berulang. Pekerja yang rentan terkena kondisi ini antara lain pekerja kantoran yang sering mengetik, pengemas barang, penjahit, dan pekerja bangunan. Dermatitis kontak. Dermatitis kontak dapat terjadi pada pekerja yang sering bersentuhan secara langsung dengan zat kimia, pestisida, bahan pengawet, nikel, parfum, pewarna rambut, hingga perhiasan yang mungkin mengiritasi kulit ataupun menimbulkan reaksi alergi. Upaya pencegahan penyakit akibat kerja. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan berkala. Kedua, pemeriksaan kesehatan khusus. Ketiga, pelayanan kesehatan. Keempat, penyediaan sarana dan prasarana, serta perbaikan tempat kerja yang lebih aman, sehat, dan ergonomis. Penyelenggara jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan mencatat jumlah kecelakaan di Indonesia sebanyak 234.270 kasus pada tahun 2021. Jumlah tersebut naik 5,65% dari tahun sebelumnya yang sebesar 221.741 kasus.
Jika dilihat trennya, jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia terus tumbuh dalam 5 tahun terakhir. Sejak 2017, jumlah kecelakaan kerja tercatat sebanyak 123.040 kasus. Jumlahnya naik 40,69% menjadi 173.415 kasus pada tahun 2018. Setahun setelahnya, kecelakaan kerja kembali meningkat 5,43% menjadi 182.835 kasus. Kecelakaan kerja di dalam negeri meningkat 21,28% menjadi 221.740 kasus pada tahun 2020. Angkanya pun kembali mengalami peningkatan pada tahun lalu. Menurut BPJS Ketenagakerjaan, mayoritas kecelakaan tersebut dialami di lokasi kerja. Hal itu pun paling banyak terjadi pada pagi hari pukul 6 hingga 12. Atas berbagai kecelakaan kerja tersebut, BPJS Ketenagakerjaan telah mengeluarkan 1,79 triliun rupiah untuk membayar klaim pada tahun 2021. Jumlah itu mengalami kenaikan 14,97% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 1,56 triliun rupiah.